Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya selaku moderator dari kelompok 11 akan memandu jalannya diskusi ini. Materi dari diskusi kita kali ini yaitu perencanaan produksi domba. Nah, kelompok 11 ini terdiri dari saya, Haji Permana, kemudian ada Andra Fidelia, ada Aditya Surya Adamas, dan ada Alif Marco Terezain. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Andra untuk memaparkan materinya. Saya, Andra Fidelia Natasa, akan menjelaskan mengenai proyeksi usaha ternak domba. Nah, ternak domba merupakan salah satu komoditas peternakan yang sangat potensial untuk dikembangkan, baik secara teknis maupun ekonomis, menurut Disnak Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011. Selanjutnya, secara teknis domba memiliki sifat toleransi tinggi terhadap bermacam-macam hijauan pakan, dan memiliki daya adaptasi yang baik terhadap berbagai keadaan lingkungan, sehingga dapat diternakan di mana saja dan dapat berkembang biak sepanjang tahun, menurut R. Widodo pada tahun 1995. Selanjutnya, secara ekonomis. Secara ekonomis, modal usaha dalam peternakan domba cepat berputar karena pemasarannya mudah. Pengusahaan domba tidak memerlukan lahan yang luas. Penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena domba suka berkelompok sehingga mudah digembalakan, dan proses perkembangbiakan domba dapat diatur karena dapat dilakukan penjadwalan birahi atau estrus pada induk. Yang kedua, terdapat unsur pokok dalam budidaya ternak domba, antara lain yang pertama lahan dan lokasi, kedua air dan sumber energi, tiga bangunan, keempat alat dan mesin peternakan serta kesehatan ternak, kemudian bibit, selanjutnya pakan, dan terakhir obat hewan. Kemudian kebutuhan pakan domba. Kebutuhan pakan domba, pemberian pakan ternak domba perlu memperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi fisiologis ternak seperti yang ditujukan dalam tabel. Berikutnya, terdapat pengaturan pakan domba dapat dilakukan sesuai dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama itu terdapat minggu pertama, yaitu pada saat domba datang, beri konsentrat 1-2 ons per hari per ekor domba. Dan untuk jadwalnya, tambahan 7 ons ampas tahu dan 3 kilo rumput sampai berikan pada waktu-waktu berikut. Terdapat 4 waktu, yaitu jam 5 subuh, beri makan ampas tahu dan konsentrat. Jam 9.30, beri makan rumput. Jam 3 sore, beri makan rumput kembali dalam kadar atau jumlah yang sama. Dan yang terakhir, beri air minum setiap kali domba habis makan rumput. Ada 2 berarti. Dan yang kedua, minggu kedua, tambah dosis konsentrat menjadi 2-3 ons pakan dan waktu pemberian tetap. Yang ketiga, minggu ketiga, tambah dosis konsentrat menjadi 4 ons pakan dan waktu pemberiannya tetap. Minggu yang terakhir atau minggu-minggu berikutnya, sampai masa pengemukan berakhir atau panen, tambah dosis konsentrat sampai 5 ons pakan dan waktu pemberiannya tetap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Adamas dengan NPM terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai luas kandang yang dibutuhkan untuk usaha peternakan domba. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perkandangan terlebih dahulu. Secara umum, perkandangan itu merupakan sarana dan prasarana penunjang kelengkapan dalam suatu peternakan. Nah, tujuan dari kandang itu sendiri adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi ternak, kemudian melindungi ternak dari ancaman atau gangguan luar yang merugikan.
luas kandang dapat ditentukan dari jumlah ternak yang akan diternaknya. Nah, biasanya disesuaikan dengan usia dari ternak itu sendiri. Baik, di sini ada satuan ternak pada domba atau kambing. Nah, satuan ternak itu berbeda setiap kondisi usianya. Seperti di sini ada ternak domba atau kambing dewasa yang berusia lebih dari 1 tahun, dia memiliki nilai satuan ternak 0,14. Sedangkan domba atau kambing muda berusia 6 bulan sampai 1 tahun, dia memiliki nilai satuan ternak 0,07. Dan anakan yang berusia kurang dari 6 bulan, dia memiliki nilai satuan ternak 0,035. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan luas kandang yang diperlukan, kita harus mengetahui dulu berapa satuan ternak dari ternak yang kita akan masukkan ke dalam kandang atau buatkan kandangnya gitu. Nah, tadi di slide sebelumnya kan menjelaskan mengenai satuan ternak. Satuan ternak itu diperlukan untuk melakukan perhitungan luasan kandang yang akan dibuat atau dibutuhkan gitu. Nah, di sini ada luasan kandang yang memenuhi persyaratan daya tampung menurut Permentan nomor 102//OT.140/7/2014 tentang pedoman pembibitan kambing dan domba yang baik. Di sini ada luasan kandangnya itu tergantung dengan kondisi ternaknya gitu. Seperti ini ada jantan dewasa, dia memiliki luasan kandang 1-1,2 meter persegi per ekor. Betina dewasa 0,7 sampai 1 meter persegi, indukan laktasi 0,7 sampai 1 meter persegi per ekor, ditambah 0,5 meter persegi untuk anaknya. Jantan atau betina muda berusia 7 sampai 12 bulan, dia memiliki luasan kandang 0,75 meter persegi per ekor, dan jantan atau betina sapihan berusia 4 sampai 7 bulan, dia memiliki luasan kandang 0,5 meter persegi per ekor. Nah, karena di sini udah diketahui luasan kandangnya berdasarkan Permentan, berarti jika kita ingin membuat kandang untuk 5 jantan dewasa gitu misalkan, berarti tinggal mengalihkan saja luasan kandangnya. Jadi kita udah tinggal menghitung itu. Seperti itu. Nah, di sini ada tenaga kerja atau hok yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya tenaga kerja itu merupakan penduduk atau orang yang sedang bekerja atau melakukan kegiatan gitu. Ukurannya itu dapat dinyatakan dalam hari orang kerja atau hok, dan dalam konsep budidaya ternak domba itu tenaga kerja yang dibutuhkannya itu merupakan seorang peternak gitu. Nah, diketahui satu ternak domba dewasa memiliki nilai hok 2,2 hok per tahun jika usahanya dilakukan secara intensif, dan 0,96 hok per tahun jika usaha tersebut dilakukan secara ekstensif. Nah, perhitungannya itu dapat dihitung dengan mengalihkan si satuan ternaknya dengan nilai hok tersebut gitu. Jadi perhitungan tenaga kerjanya itu dapat dihitung tergantung dengan sistem pemeliharaan apa yang digunakan, juga berapa jumlah ternak yang diternakan gitu. Nanti kita akan mendapatkan nilai hasil perhitungan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan gitu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika terdapat kesalahan dapat dikoreksi di depannya ya. Terima kasih Aditya Surya Adama telah memaparkan materinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.